Pak Bos, tolong Pak, sudah di pitching nih. Oh wajib ya. Biasanya ada kali ya. Mungkin tentang kisah hidupmu atau bukan kisah hidupmu, tak masalah. Yang penting happy, bahagia selalu di hati. Masalah datang selalu dengan solusi. Jika tak kau mau. Hai teman-teman, selamat datang di Newbie Film Center. Kembali lagi sama aku Sabrina dalam cerita Newbie. Hari ini aku kedatangan Mas Gugum. Halo Mas Gugum. Halo Mas Sabrina. Halo. Kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Mas Gugum juga sehat kayaknya, fresh banget hari ini. Alhamdulillah. Dih, mantap Sehat banget. selalu. Modal utamanya kesehatan kan? Ya, benar, sama ya kesehatan aja. Mas Gugum sebenarnya namanya siapa sih? Saya nama panjangnya itu Syahriana Gumilar. No, tapi itu nama panggilan dari kecil. Ya, dari kecil. Tapi nama ininya panggilan Gugum saja. Oh, Gugum saja. Ya, Gugum saja. Ya. Ya, pakai saja ya. Enggak, Mas Gugum, oke. Ya, aku mau tanya dong, siapa nih Mas Gugum ini siapa sih? Orang itu kalau saya ini kegiatannya boleh dikatakan untuk berkegiatan di musik ya. Kayak Tapi pemusik berarti? spesifikasinya saya bikin lagu gitu. Terus kebetulan gabung sama temen sekarang sama sahabat lama saya di musik, Kang Baik Biras. Saya bikin yang namanya Portal Musik. Portal Nah, di musik. situ kita sebagai digital publisher untuk lagu-lagu gitu. Tapi Mas Gugum sendiri punya band? Untuk band sendiri sekarang enggak. Oh Ya, enggak. single-single aja sendiri dan bikin lagu sendiri gitu. Berarti bisa dibilang penulis lagu juga dong? Ya, penulis lagu. Ya, sedikit bisa mengaransemen lagu juga, Wih, gitu. berarti sering ngegombal juga ya? Itu wajib kayaknya. Oh wajib ya? Seorang penulis lagu wajib kayak. Tapi nanti kadang-kadang aku dibikin lagu boleh juga ya Mas ya? Boleh, boleh. Justru aku pengennya begitu. Biar Mas Sabrina bisa bawain lagu aku juga kan. Mas suka musik dari apa nih? Dari kecil kah emang udah passionnya? Pengen jadi pemusik, mau nulis musik, atau bikin musik? Jadi dari kecil, dari umur ya masih kecil itu udah dijajari musik gitu sama ayah itu. Berarti dari keluarga Jadi emang? diperdengarkan terus, betul. Oke. Terus dan beberapa keluarga emang ada berkarir di musik juga. Nah, terus Oh gitu. akhirnya suka nyanyi itu dari SD. Tapi nyanyi dulu berarti? bukan Nyanyi nulis musik? dulu, iya. Oke. Nah terus SMP baru saya sekolah musik khusus gitu. Oh berarti emang sekolah khususnya gitar. untuk musik? Iya, untuk Oh, gitarnya oke. untuk SMP. Berarti udah mantep banget nih, goncengannya udah mantep Ya, banget. insya Allah Wih, bisa. keren. Kalau dalam pilihan emang pemusik tuh udah oke banget nggak, Dim? Oh, kalau pemusik, ya sebetulnya Udah gue banget. saya lebih cenderung ke musik sih Oke. dibanding dengan kerja kantoran gitu. Karena jujur saja saya pernah punya bos yang cerita unik. Pas saya itu kan kalau ada acara-acara kantor atau gala dinner dan lain-lain, pasti saya ikut nyanyi, ikut main musiknya. Bahkan band yang itu jam session sama saya tuh. Oh, gitu. Kata bos saya, kamu mau gak tempatnya di sini katanya, keluar sana main musik gitu katanya. Udah saya keluar jadinya. Tapi Kayak nitip gitu. kartu nama juga nggak, Pak? Nanti kalau ada acara saya aja gitu. Ya bisa begitu. Oh, juga, iya. bisa begitu juga. Oke, Iya. jadi berarti dari Pak Bosnya juga dukung juga nih. Iya, sebetulnya dulu seperti itu, malah kamu bukan tempatnya kayaknya di sini katanya gitu. Ya akhirnya dengan pandemi justru saya mau coba lagi terjun di musik sebetulnya. Ya berarti hampir 2 atau 3 tahun ini ya saya coba mau terjun lagi di musik. Ya mudah-mudahan nih ketemu Newbie Film Center ya. Amin. Mudah-mudahan lagu saya dipakai loh di sini untuk soundtracknya, Iya, nanti itu kita scoringnya dan lain-lain kan. Iya benar, kita Itu yang saya bandingkan. harapkan sebetulnya. Tapi yang gitu. paling penting tuh masih ada harga teman kayak. Bisa lah, Nggak bisa, saya. bisa. Tergantung manajer saya, biasa. Oh baik, Pak manajer boleh ya Pak? Ada diskonnya? Boleh katanya. Boleh, Lebo. Boleh, Boleh Bu. Kalau misalnya musisi idola, ada nggak? Musisi idola Indonesia ya? Boleh, mana Luar. aja? Kalau luar, karena saya dulu gitaris, saya suka Indie Malmsteen, tapi kalau yang itu gitaris dunia ya. Tapi kalau Indonesia saya ada satu, Siapa tuh?
Dia seorang seniman, penulis lagu, Eros Jarot. Saya suka dengan lagu-lagu lamanya itu, lagu kayak apa? Badai Pasti Berlalu, terus Pelangi kan, luar biasa itu. Soundtracknya aja booming kan bikin beberapa Sampai sekarang film. saya masih nonton. Iya, sampai sekarang. Tapi Mas pernah ketemu nggak? Saya justru pengen ketemu dia. Pengen ketemu ya, semoga bisa ketemu nanti. Amin. Amin. Ya makanya saya berharap saya pun pengen seperti beliau gitu. Jadi lagu-lagu saya melalui Newbie dulu nih, biar dipakai untuk soundtracknya, scoring dan lain-lain kan. Nanti bisa diatur gitu ya Mas ya. Kita bisa atur. Itu. Pak Bos, tolong Pak, sudah di-pitching nih. ada ini nggak sih lagu yang paling favorit dari musisi favoritnya Kang Gugum juga, dan kenapa sih? Saya suka banget dengan lagu Pelangi. Kenapa? Di situ dalam banget. Saya suka dengan kata-kata kau dengar laguku dalam sini. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyum. Nah itu. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyum. Berarti dalam banget ya arti senyuman buat sebuah karya yang besar gitu loh. Karya beliau yang besar itu. Jadi ya itulah, saya itu suka permainan kata-kata kalau di lagu itu. Jadi bukan hanya di musikalnya aja, tapi permainan kata-kata, karena saya hobi dari puisi itu kan. Dari SMP saya senang-senang bikin puisi, urutan rangkaian kata gitu. Berarti Kang Gugum suka bikin lagu juga supaya tetap bikin senyuman dengan melodi-melodi. Itu dia. Harus. Karena suasana hati itu kan membawa sebuah karya biasanya. Baik. Nah, kalau misalnya kan Kang Gugum juga ada ini ya, bikin lagu juga. Itu banyak kan ada bikin lagu sendiri nggak sih, atau nyanyiin lagu orang lain? Kalau dulu saya waktu main musik, waktu ngeband itu sering bawain lagu orang. Ya mungkin hanya bisa 90-10% ya. Tapi kalau sekarang karena saya ada beberapa single sendiri atau karya-karya saya. Udah berapa single nih? Kalau saya baru 4 sih. Baru 4 single. Baru 4 single. Banyak itu, susah bikin lagu. Tapi ya masih ada sih buat Mbak Sabrina, masih ada sih. Asik. Buat Bibi masih banyak. Bermain dengan melodi-melodi itu. Iya dong. Masih ada beberapa lagu yang memang belum sempat saya rilis gitu. Oh gitu, berarti masih ada yang belum launch nih? Masih banyak, masih ada beberapa. Bahkan lagu-lagu lama yang belum usai zaman sekolah dulu kan, saya suka menulis apa-apa. Nah itu tinggal ya terutama lagu-lagu yang mengenai percintaan ya. Saya banyak tuh. Itu favoritnya ya? Favoritnya saya ke situ. Banyak yang belum saya rilis ya, pengen coba, makanya cari mudah-mudahan nih dengan Newbie jadi ada sinergi ya gitu. Amin. Tapi Mas, kalau kita mau cari atau mau dengerin lagunya Kang Gugum, kita cari di mana sih? Kalau lagu yang udah rilis jelas pasti ada di sedikitnya 16 aplikasi yang udah ada. Sedikitnya termasuk, ya? Ada di Spotify, YouTube, Instagram, terus kalau di TikTok. Spotify kita carinya apa namanya? Syahriana Gumilar saja. Syahriana Gumilar. Baik, di Spotify itu udah berapa yang rilisnya? Ya itu 4 itu. 4. Ya. Oke. Karena kalau masuk di digital otomatis ke rilis dan copyright gitu. Jadi yang belum itu saya anggap belum rilis. Itu udah ada hak patentnya ya? Udah ada hak patentnya, betul. Baik, mantap kalau kayak gitu. Terus di mana lagi ada aplikasi yang lain lagi? Ada SoundCloud, ada iTunes untuk pengguna itu. Ada iTunes, SoundCloud, ada Deezer, dan lain-lain banyak. Ada yang udah pernah Mas pakai nggak buat acara? Ada orang undang nih, Kang Gugum nyanyi dong gitu. Ya ada. Pakai lagu sendiri ya? Iya, ada. Berarti nggak bawa lagu orang lagi dong? Iya. Mas boleh ceritain nggak sama kita proses pembuatan lagu? Misalnya Mas tuh dapat karyanya, dapat inspirasinya dari mana sih untuk nulis lagu gitu? Oh, kalau untuk lagu saya biasanya dari hati ya. Asik. Iya, Dari hati. Ya, dari hati. Dari hati ya. Tapi saya dari hati, tapi saya melihat kemungkinan popularitas dari sebuah lagu itu gitu. Oh bisa nggak? Kira-kira banyak
orang nggak yang bisa dengar itu atau banyak orang nggak yang tersentuh dengan itu gitu. Jadi kalau dulu kan idealisme ya, bener main musik itu, main gitar itu kayak gimana lah gitu kan, kita masih ideal dengan kabisa kita gitu. Iya. Tapi kalau sekarang saya lebih cenderung melihat pasar gitu, melihat pasarnya ya kayak single saya yang terakhir yang ini Cinta Yang Kujaga itu saya lihat dari Itu judulnya ya? betul Cinta Cinta Yang Yang Kujaga. Kujaga ya. Itu melihat dari kebanyakan orang gitu. Artinya cinta itu emang harus dijaga, harus dipertahankan kalau mau ya. Kalau Nah, mau. Betul. Tapi ada orang juga yang bisa menjaga itu gitu. Nah akhirnya buat orang yang mau menjaga, dengarlah lagu saya gitu, Cinta Yang Kujaga. Jadi harus gimana sih supaya cinta itu bisa bertahan? Baik. Gimana sih Mas emangnya supaya bisa bertahan? Nah, Harus dengerin lagunya. ada liriknya, iya betul. Ada liriknya. Jadi intinya, poinnya, jadi intinya kita harus memaafkan pasangan kita. Semua itu ada salahnya, semua itu ada dustanya, semua itu ada hal-hal yang memang kita nggak cocok, menemukan hal Iya. ketidakpasan. Nah itu kita akhirnya pada ujungnya suatu hubungan yang langgeng itu karena kita bisa saling memahami dan memaafkan sesama, betul nggak? Bener. Baik itu pertemanan loh, bukan suami istri aja. Iya. Kan Persahabatan. cintanya nggak cuma sama ini aja pasangan, kan juga dengan teman, Iya, dengan keluarga, gitu dengan kan. keluarga itu bisa saling memaafkan. Intinya sejauh mana sih kita mampu memaafkan, sejauh mana kita mampu mengerti Iya. dengan lawan kita atau pasangan kita. Itu poinnya. Berarti semuanya Mas tulis tuh berdasarkan selain dari forecast nih, Nah, dari pengalaman sendiri kah atau dengar juga dari pengalaman orang atau cuma ya udah mau ngeliat secara umum aja gimana sih perasaan orang? kayaknya ngorek ya. Nah, kok cuma kamu. Sebetulnya saya coba masuk ke kasus itulah. Kalau Kasus. lagu itu saya kan kalau saya bikin lagu, saya bikin kasusnya dulu. Oke. Kejadiannya apa sih? Gitu. Tapi ada yang pribadi juga nggak nih yang pribadi? Ada, Oh, ada yang pribadi. ada. Dari beberapa lagu saya ada yang pribadi. Hmm. Nanti lihat aja lagu saya. Bahkan yang belum rilis juga ada yang lagu pribadi yang udah ini. Oh gitu. Yang ya ada lah berhubungan dengan hal yang sifatnya pribadi gitu. Karena kalau itu kita bisa menjiwai gitu kalau ada. Ya karena kan itu tadi tertumpah dari hati ya kan. Betul. Ya. Makanya tapi tetap kita itu harus benar-benar total seolah-olah kita pelaku gitu. Saya itu kalau bikin kata-kata atau puisi itu kita anggap aja kita merasakan itu gitu. Sehingga kita menemukan kata yang pas untuk sebuah, karena kan pemilihan kata itu penting juga dalam sebuah lagu ya. Pemilihan kata, pemilihan vokal, konsonan kan itu bahkan kita diperhitungkan gitu untuk konsonan apa vokal kata a i u e o nya di sebuah lagu itu harus diperhitungkan berusaha seperti itu. Iya soalnya aku juga sambil belajar kan aku nyubi Iya. juga nih. Iya. Jadi aku ngajar. Oke. Jadi gini nih, menurut kamu Gum ada perbedaan nggak sih pemusik zaman sekarang sama pemusik zaman dulu? Sangat berbeda. Kalau dulu saya itu Sangat berbeda nih. sangat berbeda. Kalau dulu kita berjuang itu dari nol. Pertama, YouTube kan masih belum populer ya, Iya. masih belum ada kita tempat untuk belajar, satu itu. Kedua, kita mau recording aja susah, kita mau masuk label aja susah. Nah, sekarang ini teman-teman ini anak-anak baru di musik, dia punya karya, dia bisa naikin sendiri, bisa upload sendiri, Bener. bisa daftarin sendiri copyrightnya, atau bisa melalui portal musik bisa juga gitu. Jadi sangat mudah. Itu salah satunya juga yang kamu Gum lakukan sekarang. Ya, nah makanya itu saya berawal dari kepedihan ya masa lalu asik. Kepedihan, ya. Kadang kita berjuang susah loh. Iya benar. Berjuang itu susah untuk kita merayu label itu. Apalagi berjuangnya sendiri ya. Iya. Gitu. Nah akhirnya saya ya itu ketemu Kang Ayu Wiraj itu yang kebetulan dia seumur hidupnya dicurahkan buat musik gitu. Jadi ya Saya saya dedicated banget. betul dia hampir berapa tahun lah bahkan ya udah senior lah di Indonesia lah beliau. Baik. Iya, nah terus ya sangat-sangat makanya zaman sekarang ini dengan era digital memudahkan
teman-teman sekarang yang mau berkiprah di musik gitu. Dan nah satu lagi, sebagai penulis, kalau zaman dulu kita maaf kurang begitu dihargai ya. Penulis lagu itu karena pencipta hanya disebut aja, kadang royalti dia nggak dapat kan? Oh gitu. Iya, ya maaf, ada sebagian yang nggak menerima royalti. Tapi sekarang Kalau sekarang bisa karena tercatat secara digital. wah. Nah, jadi Berarti paling menguntungkan. nah itu sangat menguntungkan juga buat penghasil karya, Iya. buat musisi sekarang atau pencipta sekarang. Mereka jangan nggak takut lagi, misalkan gua nggak dapat royalti, udah ada catatannya di digital. Padahal yang ngerasain gue, yang nulis gue nih. Oh iya, tapi kamu nggak dapat apa-apa gitu. Tinggal tanya aja nanti ke publishernya, ini udah berapa, terus pembagiannya berapa persen, itu buat penulis itu udah jelas gitu tertera di situ. Oke, di antara 4 lagu itu, yang paling favorit dan yang paling tersimpan di hati Kang Gugum yang mana? Asik, luar biasa ini. Apa ya? Saya ada 2 lagu sebenarnya yang ini Cinta Tak Berbatas sama Cinta Yang Ku Jaga. Itu yang Paling berkesan. Paling berkesan 2 lagu itu karena ya Cinta Tak Berbatas itu tentang kerinduan sama seseorang yang entah udah berapa lama gak ketemu atau menghilang tanpa kabar, ghosting gitu ya kalau zaman sekarang. Ghosting gitu ya. Nah itu jadi kerinduan sama seseorang yang Curahan-curahan. ternyata dia udah nggak ada di sini gitu loh. Dan baru dirasakan, oh ternyata dia nggak ada gitu loh. Itu Dalam banget sih. dalam banget, ternyata dia nggak, itu kan dia nggak ada dengan kita sadar bahwa oh ternyata dia nggak ada, itu beda kan. Nah itu saya dibikin seperti itu lagu itu, oh dia ternyata nggak ada gitu, lupa gitu, oh ternyata dia nggak ada. Nah itu saya coba bikin kata-kata yang berbeda dengan dia hilang atau dia nggak ada, atau kita oh ternyata baru menyadari dia nggak ada gitu, lebih pedih lagi gitu menurut saya. Itulah Baik. perbedaan suatu permainan kata-kata ya, sehingga menimbulkan cara persepsi orang yang berbeda-beda. Baik, nanti buat teman-teman harus dengerin Spotify-nya, Iya. harus denger lagunya Kang Gugum yang dari dalam hati banget itu. Oke Mas, ini terakhir deh, apa pesan-pesannya Kang Gugum untuk teman-teman yang nonton, terus mana tahu ada yang pengen newbie nih, yang mau bikin musik Iya, juga iya. atau nulis musik juga, apa yang pesan-pesannya? Pesan utamanya mungkin buat teman-teman yang baru mau atau sudah mulai menapaki di musik ya, lanjut aja, jangan tanggung karena sekarang udah dipermudah ya. Ya. Udah dipermudah dari sisi teknologi, kita udah secara digital bisa memberikan meluncurkan bendera kita, nama kita di industri dengan tidak sesulit dulu gitu. Makanya portal musik menjembatani juga buat mereka gitu. Jadi terus berkarya, tetap semangat, jadikanlah musik sebagai bagian dari teman-teman yang emang hobi di musik, dan dijadikan alat untuk sosialisasi juga ke Iya. pergaulan ya. Widih. Gitu. Dan menciptakan melodi-melodi yang Asik, menciptakan senyuman. iya. Nah lah. Itulah yang makanya senyuman itu, kembali lagi ke Pak Eros Jarot itu yang luar biasa, itu benar-benar membangkitkan gairah saya untuk menulis lagu beliau. Gitu. Makasih Pak Eros. Semoga saya dipertemukan ya. Amin, amin. Dengan karya-karya yang luar biasa. Baik, kalau kayak gitu, makasih banget Kang Gugum atas waktunya, Ya, atas sama-sama, cerita-ceritanya Mas juga. Sabrina. Buat teman-teman, jangan lupa tetap tonton terus cerita newbie. Jangan lupa di share, di like, di subscribe dong. Jadi kita bisa berbagi kebaikan dan sama-sama belajar. Ya udah, jangan lupa nonton cerita newbie berikutnya. Salam satu friend. Bye. Yang penting happy, bahagia selalu di hati. Masalah datang selalu dengan solusi.